Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari sekian materi yang sudah dibawakan oleh Ustadz Musta'in, ada beberapa poin pertanyaan yang muncul dari kajian tersebut, Ustadz. Ini dari pertanyaan dari SMPIT, SDIT, dan PAUD. Pertanyaan pertama, bagaimana memperkuat iman kepada Allah dan hari akhir dan kiat-kiat kita supaya bisa memperkuat cinta kita kepada Allah di saat pandemi corona ini? Gimana, Ustaz? Ya, memang saat seperti inilah kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau keraguan-keraguan kita kepada Allah itu justru bisa kita pupuk di waktu pandemi. Nah, ketika kita semakin kuat, otomatis nanti cinta itu kepada Allah akan semakin kuat. Jadi cinta kepada Allah itu puncak iman seseorang. Mahabbatullah itu puncak iman seseorang. Maka orang yang sudah sampai pada mahabbah, maka Allah pun akan mencintai dia. Dia sudah tidak terganggu lagi dengan keraguan-keraguan, sudah tidak seudon dengan Allah, itu sudah nggak ada bagi yang sudah mencapai mahabbah. Di tengah pandemi ini saatnya kita memupuk iman kita sampai menuju puncak kita mencintai Allah dengan sesungguhnya. Kalau sudah itu, hidup kita akan beres semua. Karena Allah kalau sudah mencintai hambanya, dia akan menjadi telinganya, menjadi matanya, akan menjadi kakinya. Istilah orang Jawa, saobah pulai sarwa peneran. Itu kalau sudah dapat cintanya Allah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan sholat jamaah yang ditiadakan karena pandemi corona ini? Dan bagaimana dengan orang-orang yang masih berjamaah di masjid? Menyikapi ini gimana, Ustaz? Tidak apa-apa, baik semuanya. Kalau yang jamaah ya harus benar-benar memastikan aman. Kalau yang tidak jamaah itu memang berdasarkan keyakinannya memang tidak aman. Jadi kayak sholat khauf dalam kondisi darurat bisa menghadapnya kayak waktu safar, menghadapi tidak harus ke kiblat, macam-macam itu ada rukhsah. Jadi kalau pada waktu pandemi tidak masalah, tetap insya Allah sah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan waktu doa kita diijabah atau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan ada waktu-waktunya doa diijabahi, Ustaz. Ini waktunya itu kapan saja, Ustaz? Waktu istijabah berdoa, kita sudah sampaikan 4 doa. Kapan waktu istijabah berdoa selain sholat? Banyak sebenarnya waktu istijabah itu. Selain setelah sholat, ada waktu safar. Waktu kita bepergian itu juga waktu istijabah. Waktu turunnya hujan, itu juga waktu istijabah. Waktu 2/3 malam. Nah, itu yang paling istijabah. Sehingga keempat doa itu bisa dilantunkan, dilafadzkan di luar waktu sholat, di waktu-waktu istijabah termasuk itu. Nah, kalau di Masjidil Haram banyak waktu dan tempat istijabah. Kalau di sini kira-kira itu waktu safar, turun hujan, 2/3 malam. Kemudian pertanyaan keempat, Ustaz, bagaimana kiat-kiat atau cara-cara agar kita bisa mencetak anak-anak memiliki karakter peneliti, agar dalam jiwa mereka itu benar-benar memiliki karakter peneliti. Nah, ini kiat-kiatnya gimana, Ustaz? Tauhid rububiyah kita mengajarkan supaya kita itu punya watak peneliti. Ada 2 sifat karakter, satu cermat, ada metodologi yang membuat anak-anak itu cermat. Yang kedua punya ketekunan dan ketelitian, itu basicnya. Nah, ini bisa dialurkan dengan mapel-mapel yang mendukung atau permainan-permainan yang mendukung. Yang penting bagaimana kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang cermat dan bisa mendidik anak kita menjadi anak yang teliti dan tekun. Itu karakter utama peneliti. Pertanyaan nomor 5, bagaimana dengan masyarakat yang sholatnya agak berjauhan safnya atau terlalu jauh, misalnya jaraknya 1 meter, demi menjaga atau berikhtiar supaya tidak terjangkit pandemi corona ini. Nah, ini banyak kita temukan biasanya di masjid-masjid kampung, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi ini? Sholat jamaah yang safnya tidak rapat waktu wabah atau waktu pandemi corona ini, hukumnya insya Allah tetap syah, karena banyak rukhsah. Wabah sudah menjadi rukhsah yang dibenarkan oleh syar'i. Seperti sudah saya jelaskan juga hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, safar itu banyak rukhsah. Menghadapnya tidak usah menghadap kiblat, misalnya begitu. Menghadap kendaraan kemana aja itu juga bisa sah. Tidak harus sempurna rukuk, sujud dan lain sebagainya karena kondisi safar. Atau sholat khauf, perang yang dilanda ketakutan,
itu tidak harus menghadap kiblat, tidak harus safnya rapat. Sehingga insya Allah dengan begitu ketika wabah ini sholat jamaah yang safnya tidak rapat insya Allah masih sah. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah orang yang meninggal karena pandemi corona ini atau wabah ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid? Nah, ini pendapatnya gimana, Ustaz? Kalau yang meninggal karena wabah itu orang soleh, insya Allah mati syahid. Kalau yang meninggal karena wabah itu orang yang beriman tapi sedang maksiat, ya tidak syahid. Jadi insya Allah yang meninggal karena wabah kalau itu orang soleh dalam keadaan dia soleh, tidak maksiat kepada Allah, insya Allah mati syahid. Yang kita minta supaya kita terhindar dari wabah itu matinya ya dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Karena juga ada banyak contoh sahabat yang meninggal di waktu wabah. Seperti Ubaidah bin Jarrah itu meninggal karena wabah di Syam. Dan para sahabat itu menangis atas keputusan Ubaidah bin Jarrah masuk ke Syam, padahal Syam itu wabahnya sedang melanda. Sehingga beliau mati dan syahid insya Allah. Demikian tadi jawaban-jawabannya sudah dipaparkan oleh beliau Ustadz Musta'in. Semoga dari jawaban tersebut bisa menjadikan kita benar-benar menjadi pribadi yang kokoh dan benar-benar menjadi pribadi yang beriman dan sadar dengan kondisi iman kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan hari ini, adakah sedikit pesan-pesan atau nasihat untuk kita para asatidz ke depannya? Baik, alhamdulillah 2 kajian sudah antum terima semua, dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya, baik pertanyaan maupun resum yang sudah saya baca sendiri tadi. Ada kajian ketiga yang judulnya Al-Istiswa'u bil Quran, terapi dengan Al-Quran. Nah, monggo ini juga dicermati di resum dan insya Allah itu akan bermanfaat buat kita. Nanti akan segera diedarkan seperti kajian pertama dan kedua. Kalau sudah diterima, mohon direspon dengan sebaik-baiknya dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.